Hai, halo Sagittarius, apa kabar? Semoga semua Sagittarius dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sagittarius, kita akan baca general reading untuk energi bulan April. Seperti biasa, aku mengucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Disclaimer dikit ya, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak tolong bijak dalam menyikapi readingan ini. Jangan dibaperin. Energi baru akan kerasa sepanjang bulan April ya, karena ini energi bulan April. Jadi jangan buru-buru bilang resonate atau tidak resonate. Lewatin dulu bulan Aprilnya, baru tahu nanti. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Oke, energi Sagittarius secara keseluruhan. Ada Seven Summer. Ya, power kamu lagi meningkat untuk membuat satu decision. Sepertinya ada keputusan yang ingin kamu lakukan nih, ya. Ada satu keputusan tegas yang berpengaruh pada masa depan, tapi ada lompatan dari masa lalu gitu. Jadi ini keputusannya mungkin bisa jadi tentang love life ya, kaitannya sama orang masa lalu untuk kamu maju ke babak baru. Tapi keputusan ini juga menggambarkan apakah misalnya kamu ingin lepas ataupun ingin kembali. Ini juga nggak melulu tentang percintaan, bisa jadi tentang pekerjaan juga. Jadi kayak ada yang ingin kamu lepaskan, tapi itu masih ada kaitannya gitu, masih ada mata rantainya. Jadi misalnya kamu ingin lepasin kerjaan kamu yang sekarang nih atau yang lama, mungkin kamu pengen lompat ke kerjaan yang baru, tapi bidangnya mungkin masih sama seperti itu ya. Misalnya kalau untuk love life kamu ingin memulai sesuatu yang baru ya, melakukan sesuatu yang baru, tapi bisa jadi dengan orang yang lama gitu. Jadi bukan yang namanya masuk ke babak baru tuh yang benar-benar baru, enggak. Oke, untuk kehidupan di sini ada Eight of Summer ya. Ini juga ada energi pengen bertransformasi, ingin pergi ke satu tempat. Tapi kalau untuk kerjaan ini ada kaitannya dengan memperluas networking. Kamu lagi ingin mencari suasana baru atau atmosfer baru atau pengalaman-pengalaman baru dalam kehidupan kamu. Jadi ini bisa saja berpengaruh pada karir, pada love life, ataupun pada kegiatan kamu sehari-hari ya. Kamu benar-benar kayak pengen, kalau bisa pindah kota malah nih kalau yang aku lihat ya. Jadi kayak ada energi agak sedikit ngerasa boring mungkin dengan situasi yang sekarang. Tapi nggak semuanya begitu. Ada juga yang pengen tetap di tempat yang sekarang atau di situasi yang sekarang, tapi melakukan suatu pengembangan untuk situasi-situasi baru. Karir dan finansial di sini ada Three of Summer ya. Ini ada new celebration ya. Artinya mungkin akan ada pertemuan ya untuk meningkatkan relasi kerja, atau ini pertemuan dengan customer, atau mungkin di bulan April ini akan banyak pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan karir. Dari pertemuan-pertemuan ini aku melihat ada gambaran mungkin ada efek samping atau ada uang sampingnya atau tambahan. Jadi kayak pertemuan-pertemuan yang terjadi ini sedikit banyak ada fee-nya atau kayak ada uang bonusnya atau bonus perjalanan atau uang-uang masuk yang di luar dari gaji kamu. Sepertinya akan banyak melakukan pertemuan-pertemuan. Jadi kalaupun nggak bertemu dengan orang-orang luar, tapi mungkin bertemu dengan ruang lingkup pekerjaan, meeting, meet up. Kalau yang punya usaha ya mungkin nggak heran, pasti akan bertemu dengan banyak orang ya. Kemudian untuk love life di sini ada awakening. Mengamati, memantau situasi sebelum mengambil sikap tegas, sebelum mengambil langkah lebih lanjut lagi. Banyak yang dalam posisi kayak mencoba untuk tenang dulu, mencoba untuk kayak ya diam aja deh di tempat dulu sesaat seperti itu ya. Kamu lagi melakukan temporary pause in the action. Jadi kayak untuk love life nggak terlalu banyak action yang ingin kamu lakukan Sagittarius. Jadi kalaupun yang
sedang menjalin hubungan, ya sudah, jalanin aja yang sudah berjalan. Tapi kalau yang move on, mungkin ya santai aja. Kalau belum waktunya nggak apa-apa. Jadi kayak ada energi, nggak terlalu ngoyo sama urusan love life. Kita lihat dari tarotnya. April, apa yang ingin kamu lakukan? Knight of Cup, menawarkan sesuatu, menawarkan perasaan, menawarkan apapun yang ingin kamu tawarkan kepada siapapun. Jadi tidak terbatas cinta. Tapi di sini ada Five of Wands. Jika ini kaitannya ingin menawarkan perasaan, maka ini menjadi satu konflik batin dalam diri kamu. Tapi jika ini tentang karir, yang ingin kamu tawarkan adalah untuk membangun sesuatu. Apakah membangun relasi kerja, atau membangun fondasi kerja baru, membangun usaha baru, atau membangun bisnis baru. Yang kamu butuhkan jika ingin membangun sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan, kamu butuh yang namanya partnership. Ya, atau kamu membutuhkan seseorang yang bisa sedikitnya meringankan, misalnya investor gitu, atau join apa nih, kamu misalnya punya uang, aku punya barang, kamu punya uang, aku punya lokasi. Jadi kayak ada sesuatu yang ingin kamu lakukan tapi kayak belum bisa sendiri, pengennya beberapa orang, ya. Kita lihat secara keseluruhan kehidupan, karir, finansial, dan love life. Ada Two of Swords, ada Knight of Swords. Nine of Pentacles. Keuangan lagi ada peningkatan ya. Kemudian ada The Moon. Page of Swords. Ace of Swords. Kenapa ini banyak swordnya? Sword. Nine of Cup. Kemudian di sini ada Four of Swords. Sword semua. Sagittarius, energi April, nothing tulus. Sekalipun ada pergerakan-pergerakan yang sudah terbaca, tapi paling kuat energi kamu adalah nothing tulus. Ada syukur, nggak ada nggak apa-apa. Ada bisa diambil, bagus, nggak juga nggak apa-apa. Energi pasrah lagi kuat-kuatnya dalam diri kamu. Bottom of the deck di sini ada Page of Cups. Siap-siap nih akan kehadiran orang baru, atau kamu yang akan nembak orang baru juga bisa. Tapi ini juga gambaran tentang penawaran-penawaran tadi sih, macam-macam penawaran bentuknya. Secara kehidupan di sini ada pertimbangan yang sedang ingin kamu lakukan. Jika tadi ini ada kaitannya tentang menuju ke satu tempat, menuju ke satu situasi. Pertimbangan ini akan kamu lakukan adalah dalam bentuk apa? Dalam bentuk biaya. Ya, misalnya kamu pengen jalan, aduh kemarin lebaran nggak dapat cuti nih, atau kemarin kayaknya aku nggak sempat liburan mungkin, atau ganti shift, misalnya ada yang pekerjaannya begitu, atau momennya masih libur nih, kayaknya pengen jalan gitu ya. Terus kamu mikir mau kemana nih, misalnya mau ke Jogja apa ke Bandung misalnya. Kalau ke Jogja biayanya segini, kalau ke Bandung biayanya segini, maka kamu akan mencari rate yang terendah, pilihan tentang satu perjalanan. Bisa juga tentang perjalanan transformasi atau spiritual awakening-nya kalian. Artinya ketika kalian dihadapkan dengan situasi pilihan, oke, kalau aku mau meningkatkan spiritual aku mau ke arah mana, bidangnya apa, tujuannya apa. Ada pilihan-pilihan terhadap suatu pergerakan, baik itu secara harfiah ataupun secara metafora. Kenapa yang aku lihat di sini mungkin kenapa nothing tulus, karena mungkin secara finansial kamu sudah di posisi yang aman, bahkan ada kelebihan-kelebihan lainnya. Tapi ada satu sisi dalam diri kamu, batin kamu atau jiwa kamu tuh kayak lagi ingin melakukan suatu pemberontakan.
Ya, pemberontakan ini kalau kamu pendam terus nanti berujung pada sesuatu yang membuat kamu misalnya stres atau depresi. Nah, kamu ingin melepaskan energi itu. Mungkin ini kamu lihat dari sesuatu yang kamu lihat atau mendengar sesuatu dari seseorang. Misalnya, kalau kesehatan mental dipendam terus nanti bakal begini nih. Makanya coba deh lakukan healing ini, healing itu, atau coba traveling, coba senang-senang. Nah, kamu terpacu atau termotivasi oleh sesuatu tersebut. Makanya di sini ada pergerakan yang ingin kamu lakukan terkait diri kamu sendiri. Kayak kamu lagi mencoba cari cerminan atau mencari jati diri kamu sendiri. Itu ya. Cuman tadi ada keterbatasan yang memang sedang kamu pertimbangkan, yaitu bisa jadi tentang biaya. Makanya di sini kayak energinya nothing tulus dulu deh. Nanti kalau momennya sudah tepat, ya sudah, pilihannya sudah ada, tinggal jalan aja, tinggal go on aja. Oke, kalau secara karir dan finansial aku nggak sebutin lagi karena di sini udah ada Nine of Pentacles. Keuangan kamu bagus, cuman kamu memang lagi sangat berhati-hati. Apakah karena memang ada rencana-rencana yang ingin kamu lakukan sehingga kamu lagi melakukan suatu penghematan, atau kemarin habis-habisan nih. Namanya lebaran mungkin ya, jalan sana jalan sini, kasih THR sana kasih THR sini, sehingga bulan April ini kamu mungkin agak ngirit dikit deh. Apalagi kamu lagi pengen ke sana, pengen ke suatu tempat misalnya seperti itu, atau kalau kamu lagi merencanakan pengen membuka sesuatu usaha, sehingga di sini memang energinya kayak kamu lagi mempertimbangkan hal yang prioritas sama yang nggak prioritas. Karir di sini juga tentang pertimbangan lagi, decision lagi. Kamu ingin mengambil satu keputusan untuk apa nih karir kamu? Bekerjakah sama seseorang atau perusahaan, atau kamu punya usaha? Artinya usaha ini kalau yang punya bisnis, punya usaha, kamu lagi ingin mengembangkan ke suatu tempat lain. Atau misalnya buka cabang, atau kamu ingin memperluas. Misalnya di tempat yang sama tapi ingin kamu besarin lagi. Atau di tempat yang sama produknya mungkin ingin kamu tambah lagi. Seperti itu. Tapi kalau yang bekerja di sini, aku lihat ada beberapa aja sih, nggak banyak. Ada energi kayak lagi mencoba cari kans baru melalui networking yang kalian bangun. Ya, misalnya kalian membangun networking, kenal sana, kenal sini sama siapapun, mungkin dari sumber-sumber itu kalian mencari informasi atau referensi. Di tempat kalian kerjaannya bagus nggak? Atau ada ini nggak? Ada link nggak nih? Aku kayaknya lagi pengen pindah kerja deh. Aku kayaknya pengen jenjang yang lebih bagus lagi deh. Karena kalau di sini terus nggak berkembang nih, diam di tempat. Walaupun pride-nya besar, walaupun misalnya kamu sudah senior, sudah lama, tapi kayak kamu ngerasa kok di situ-situ aja. Ada gambaran mencari sesuatu dalam bentuk informasi mungkin, atau dalam bentuk lain-lainnya. Dan kamu lakukan itu adalah ada stepnya. Stepnya itu tadi, kalau ingin mendapat informasi berarti kamu harus membuka networking kamu dulu, memperluas dulu jangkauan, entah dari circle pertemanan, atau ikut grup ini, grup itu, atau ikut seminar ini, ikut seminar itu. Yang jelas kayak kamu lagi pengen banyak bertemu dengan orang banyak, supaya kamu bisa tahu bahwa dengan bertemu banyak orang itu kamu bisa mendapat informasi yang banyak. Itu kalau untuk karir. Ini ada beberapa yang akan dapat pride abis lebaran, dapat penghargaan, atau dapat pujian mungkin dari hasil kerja yang sudah kamu lakukan selama ini. So far sih di sini kamu kayak nggak terlalu ngoyo sih kalau aku lihat ya. Ngoyonya bukan untuk di tempat yang kamu kerjakan, tapi ngoyonya di dalam diri kamu untuk melakukan perluasan. Jadi kayak walaupun di tempat kerja kamu nggak akan sibuk, misalnya aku harus menonjol nih, aku harus cari muka nih misalnya, atau aku harus cari perhatian nih supaya diperhatikan sama bos. Nggak di situ posisinya gitu. Kamu posisinya melakukan suatu pengembangan tapi buat diri kamu sendiri di luar sana, bukan berkaitan untuk di tempat kerja kamu. Jadi kayak di energi kerjanya tuh kayak masak bodoh aja. Itu beda kalau sama yang bisnis ya. Mungkin kamu melakukan pengembangan tadi supaya orang lain banyak melihat apa yang kamu jual atau kamu usahakan. Untuk love life. Love life kenapa ini ya, kalau aku lihat ada beberapa yang memang sudah berpisah atau sedang mungkin ada sedikit konflik atau berjarak. Dan yang aku lihat di sini kamu yang lebih banyak membatasi diri. Ya, membatasi diri dalam artian apa? Kamu mungkin udah capek, mungkin kamu sudah lelah selalu terjadi pertengkaran terus antara kamu sama dia. Sehingga ya, kayak kamu bukan yang nggak mau memaafkan dia, kayak kamu bukan nggak mau kasih peluang sama dia, tapi kayak kamu nanti dulu deh, aku mau sehatin dulu nih mental aku pengen baik-baik dulu deh, seperti itu.
ya. Jadi makanya di sini tadi sekalipun kamu ingin menawarkan perasaan entah ini kepada orang lama ataupun kepada orang baru, it mean artinya menjadi konflik batin karena ada yang belum beres di dalam diri kamu. Nah, kamu lagi berproses membereskan itu terlebih dahulu. Makanya di sini kayak ada energi let it flow aja, mengalir aja. Apa kata semesta aja, Mi? Sekarap semesta aja. Itu ya. Oke, kita lihat pesan dari semesta untuk Sagittarius. Apa nih? Kartunya ada yang udah kebuka-buka. Oke, di sini ada fear, ya, lagi melawan ketakutan. Kamu lagi mencoba melepaskan keterbelengguan dari trauma, dari rasa sakit, dari rasa takut, supaya kamu bisa memulai sesuatu yang baru. Karena kamu tahu kalau memulai sesuatu baru tapi kamu masih menyimpan ketakutan, trauma, ya, atau hal-hal lain yang membuat kamu nanti nggak siap, itu sama juga kamu mengulang circle lama, atau sama juga kamu menggali lubang yang sama itu. Kemudian di sini ada purity, ya. Buka mata lebar-lebar Sagittarius. Jalan sudah dibuka sama semesta. Artinya kamu juga harus mengupayakan apa sih yang menjadi keinginan kamu. Ingin sembuh, berarti gimana caranya mengobati diri, healingnya gimana. Pengen sukses, caranya gimana. Jadi jalan itu sudah selalu terbuka untuk para Sagittarius, cuman kadang-kadang masih stuck dengan pemikiran masa lalu atau stuck dengan keadaan sekarang di mana mungkin ada peluang-peluang yang membuat kamu nggak bisa nih melakukan hal tersebut. Maka kamu harus mencari jalannya yang menurut kamu benar itu apa. Oke, bottom of the deck ya, di sini ada hunger, lapar, bukan kelaparan ya. Hunger ini haus akan pengetahuan. Hunger ini adalah sesuatu yang ingin kamu ketahui lebih jauh lagi di luar batas kemampuan kamu. It mean artinya banyak di antara kalian mungkin bulan April ini akan menambah ilmu. Entah ini belajar secara otodidak ataupun belajar secara berbayar. Kita lihat self care buat Sagittarius apa. Sagittarius di sini ada movement, disuruh move on. Perbanyak healing. Rapihkan energi di dalam diri kamu dengan berpikiran positif atau sering-sering dengar musik meditasi. Walaupun nggak sanggup meditasi, dengar musiknya aja nggak apa-apa. Itu membuat kamu relax ya. Movement ini juga melakukan suatu pergerakan. Entah ini pergerakan maju untuk move on atau pergerakan secara fisik. Jangan terlalu mager-mageran terus. Oke, kemudian di sini ada ground yourself. Grounding ya. Coba perbanyak grounding, artinya nggak usah jauh-jauh, grounding itu juga di depan halaman rumah bisa, yang penting telanjang kaki atau terkoneksi dengan alam semesta ya, supaya kita menyatu dengan Mother of Earth atau Ibu Bumi. Bottom of the deck, read, perbanyak membaca. Bacanya jangan baca dari HP, laptop atau pad. Baca benar-benar buku ya, karena membaca buku sama membaca yang secara online itu berbeda. Energinya, tapi kalau kamu membaca dengan membuka buku, itu ada energi positif yang kamu dapatkan dari pengetahuan tersebut. Jadi buku apapun yang bisa kamu baca ya baca aja, mau komik juga nggak apa-apa, yang penting kamu lagi disuruh ngebaca. Gitu. Oke, Sagittarius, aku rasa readingannya cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Bye Sagittarius.